Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebentar Bu, saya minta izin kita tambahkan 30 menit ya. Ya, yuk. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 7, Bu Dirut Holding dan seluruh Dirut beserta jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Saya Diah Nurwitasari, fraksi PKS, daerah pemilihan Kabupaten Bandung Barat. Dalam kesempatan ini tentu saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita semua meskipun menjalankan tugas kita niatkan dengan niat ibadah sehingga pahalanya juga berlipat ganda. Terlebih lagi ketika kita berusaha untuk semakin banyak menebar kemanfaatan, memudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan juga urusan kita di akhirat nanti insya Allah. Bu Dirut, saya ingin menyampaikan sebagai wakil rakyat, Bu. Ya, kalau tadi pakar-pakar migas di sini sudah sangat banyak teman-teman Komisi 7. Saya ingin berbicara sebagai wakil rakyat, Bu. Dan saya ingin menyampaikan hasil pantauan dan suara rakyat. Hasil pantauan tidak lagi lewat WA dan tidak lagi lewat apapun yang masuk ke dalam broadcast, ke dalam media komunikasi saya. Tapi beberapa hari ini juga saya langsung turun di lapangan dan melihat secara langsung. Saya kunjungi SPBU, saya kunjungi pasar, saya tanya masyarakat langsung apa dampak dari kenaikan misalnya harga Pertamax. Yang terjadi jelas itu memang antrian di Pertalite banyak, dan saya pilih sejumlah motor yang bagus-bagus, Bu, yang biasanya konsumsinya Pertamax itu. Dan kemudian saya tanya, kenapa sekarang antri di Pertalite, nggak kebeli Pertamax itu. Jadi terjadi perpindahan dari pengguna yang biasanya menggunakan Pertamax sekarang pindah ke Pertalite. Ini satu fakta. Kemudian ya berikutnya tentang solar. Dikatakan di mana-mana solar tidak langka. Kenyataannya tadi sudah disebutkan di berbagai daerah, Pak, tetap saja antri. Saya bertemu dengan sejumlah supir, ya, yang rata-rata dari UMKM, industri, truk, mau ukurannya kecil, ukurannya besar gitu ya. Dan ketika saya ajak ngobrol, ya Bu, saya barusan jalan sepanjang jalan dari sekian kecamatan tidak ditemukan sejumlah SPBU kosong solar. Baru ditemukan di Jalan Raya Ranca Ekek yang itu adalah jalur nasional gitu. Dan dia bercerita di hari sebelumnya sepanjang SPBU sepanjang Bandung sampai Sumedang itu juga dia kehabisan solar. Kosong itu, seperti itu. Jadi ini memang persoalan yang nggak bisa dikatakan dengan dijawab enggak kok nggak langka. Ya masyarakat kan melihat apa yang ada di lapangan. Gitu. Masyarakat tidak sekedar cukup mendapat jawaban ataupun keterangan dari para pejabat gitu. Tapi mereka melihat pokoknya kita susah. Gitu. Nah kemudian dengan langkanya solar, ini bukan hanya kesulitan bagi para pengemudi dan para pemilik truk. Di pasar pun akhirnya para pedagang juga mengeluhkan. Solar menjadi sulit, biaya transportasi menjadi lebih mahal, bahkan waktu tempuh ataupun suplai barang ke pasar juga jadi lebih sulit. Akhirnya harga di pasar juga jadi naik gitu. Pedagang itu juga jadi naik. Saya sengaja berkeliling-keliling di pasar tradisional, bertemu dengan masyarakat yang mau beli daging, betul-betul terpana dia bawa uang apa adanya, terus kemudian beli daging, ternyata harga daging naiknya sudah luar biasa sekali, akhirnya dia cuma bisa beli 1/4 kilo. Saya tanya, kenapa beli cuma 1/4? Ya uangnya nggak cukup, cuma segini. Terus saya tanya lagi, emang biasanya berapa harga daging? Kata dia, nggak pernah beli daging. Ini karena ekstra menghadapi 1 Ramadan, dia memaksakan diri beli daging gitu. Aduh. Tapi uangnya ya terbatas begitu gitu. Nah, artinya ini dampak dari kenaikan demi kenaikan ataupun kelangkaan itu betul-betul ya kalau tadi bahasa Pak Maman tepararugu bukan tepararugu nggak jelas gitu ya, seperti nggak udah kayak benang khusus seperti itu, tapi betul-betul membuat rakyat itu menderita. Hanya persoalannya sebesar apapun penderitaan itu atau seberat apapun kenaikan harga itu, masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali tetap membeli BBM itu.
Masyarakat tidak punya pilihan lain dan tidak bisa membuat mereka kemudian jadi tidak bepergian, tidak membuat mereka jadi tidak berdagang, membuat mereka tidak jadi belanja, nggak bisa. Semua dampak-dampak itu akhirnya ditelan oleh masyarakat dengan segala macam keterbatasan yang mereka miliki. Ini yang terjadi di lapangan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sartono bahwa Pertamina memang di sini sebagai BUMN ya. Nanti betul ya, harusnya kan kita tadinya ada rencana raker dengan Menteri ESDM ya, tapi itu ditunda terkait mungkin nanti dengan subsidi maupun juga dengan penetapan harga. Tapi kenyataan lapangan ini memang harus kita sama-sama dengar, harus sama-sama kita perhatikan. Yang selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, tadi pagi saya diundang El Sinta berbicara tentang wacana kenaikan harga LPG yang 3 kg yang katanya sudah diwacanakan oleh pemerintah. Saya terus terang tidak bisa membayangkan jika kemarin kenaikan harga Pertamax, kelangkaan solar, kenaikan harga minyak goreng sudah jadi kado pahit menghadapi Ramadan. Saya tidak bisa bayangkan kalau ini jadi kado yang entah pahit pangkat keberapa. Kalau sampai gas LPG 3 kg yang subsidi ini juga naik. Saya tidak mau jadi kejutan di bulan Ramadan atau menghadapi Idul Fitri. Nah, ini saya butuh kejelasan. Apakah benar bahwa tabung gas 3 kg yang sekarang subsidi itu akan dinaikkan harganya? Karena ini masyarakat sudah bukan lagi menjerit, Pak, kadang-kadang udah putus asa. Apalagi nih sekarang yang mau dinaikin harganya. Gitu. Apakah tidak ada cara lain di tengah kenaikan harga migas? Nggak bisa terus-terusan menyalahkan perang Rusia dan Ukraina. Masyarakat tuh sudah menjerit di mana-mana. Mereka udah betul-betul sampai di radio itu dari pemirsa itu teriak-teriak semua gitu. Kita ini mau dinaikin apa lagi? Mau sampai batas mana pemerintah membiarkan masyarakat kesulitan? Di tengah sekarang, dan kita sama-sama tahu pengguna LPG 3 kg ini yang disubsidi, itu kalau saya tidak salah datanya sekitar 93% dari pengguna LPG. Bayangkan 93% masyarakat yang menggunakan LPG hari ini kemudian naik harganya. Ini dampaknya pasti luar biasa. Dan pasti sangat menyakitkan untuk masyarakat. Artinya ini menantang kita semua, Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana bersama dengan pemerintah itu harus memberikan sebuah solusi yang cerdas dan pemerintah, mungkin nanti ini pimpinan bisa disampaikan ke Kementerian ESDM. Kalau untuk pandemi bisa refocusing, mengapa menghadapi kenaikan-kenaikan seperti ini, kita juga tidak bisa refocusing anggaran. Agar jelas bahwa anggaran itu diberikan keberpihakannya kepada masyarakat. Kasihan rakyat kita, Pak, semuanya. Dan mungkin sebagai penutup, kalau Ibu dan Bapak dari Direksi Pertamina berkenan, Ibu dan Bapak silahkan follow akun media sosial kami, Pak. Ibu dan Bapak akan melihat di akun media sosial kami, bagaimana kami turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, apa keluhan mereka, terutama yang terkait dengan bidang energi dan mineral, migas, dan lain-lain di komisi ini. Sehingga Ibu dan Bapak bisa mengetahui yang real di lapangannya itu seperti apa, tidak hanya sekedar mendapatkan laporan dari karyawan ataupun dari jejaring yang Ibu Bapak miliki. Terima kasih, saya berdoa kepada Allah, Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada bangsa ini agar keluar dari segala krisisnya, dan semoga juga Direksi Pertamina diberikan kekuatan dan kecerahan pikiran dalam memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.